dari Dua Gesit. Selamat siang Bapak. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak hari ini sesuai dengan jadwal yang ditentukan sama Bapak. Kita ada sesi wawancara dengan saya, yaitu untuk memenuhi tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual dalam calon guru penggerak angkatan 11. Baik Pak, sebelum sesi wawancara ini dimulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu Pak, langsung ke pertanyaan yang pertama ya Pak, mohon izin ya. Selama ini bagaimana Bapak sebagai seorang pemimpin dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih kepada institusi yang pada hari ini melaksanakan tugas di CPP, kemudian bisa saya selaku pimpinan bisa memfasilitasi institusi untuk memenuhi tugas ini. Saya sebagai kepala sekolah di satuan pendidikan ini di dalam menyelesaikan berbagai macam kasus di satuan pendidikan yang kami pimpin ya cukup sederhana. Artinya di satuan pendidikan yang kami pimpin sesungguhnya jarang atau bahkan tidak memiliki kasus-kasus yang serius. Namun demikian sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, saya selaku pimpinan adalah tetap akan mengidentifikasi seluruh kasus-kasus yang ada dan bahkan nantinya akan ada, tetap kami atau saya selalu siap, yaitu pertama dari segi aturan, bahwa kami di dalam memegang peranan sebagai kepala sekolah selalu memegang aturan, baik itu aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Tentunya aturan-aturan itu ada melekat pada diri kita sendiri, baik aturan yang dari atasan langsung maupun yang barangkali secara jabatan yang sejajar. Kemudian pendekatan yang berikutnya adalah ya pendekatan secara sosial, kemanusiaan. Artinya kita sebagai pimpinan ya harus fleksibel ketika menghadapi suatu persoalan. Kalau memang itu bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan ya alangkah lebih baik. Kalaupun tidak, kami tetap akan mengacu kepada aturan yang ada. Itu saja diskusi yang bisa saya sampaikan pada pertanyaan yang pertama. Baik, selanjutnya Pak, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimanakah Bapak sebagai seorang pemimpin dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, bagi kami selaku pimpinan, benar atau tidaknya satu kasus itu tergantung urgensi, tergantung kepentingan. Kami terus terang selalu mengedepankan tugas. Mengingat tugas kami di sekolah adalah mengelola benda hidup, anak-anak orang, anak-anak manusia, anak-anak masyarakat desa Gesik yang perlu dilayani, yang perlu dididik, yang perlu dibimbing. Oleh karena itu, ketika ada problem yang tadi Bu Susi ajukan, tetap kami dengan tegas akan menjalankan aturan yang ada. Selama masalah-masalah itu, kasus-kasus itu barangkali tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Artinya apa? Kita sebagai aparatur negara ini tentunya harus secara total melayani masyarakat. Jadi apapun alasan yang ada pada kasus itu
tetap kami mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, khususnya anak didik kita. Tentunya dengan pelayanan yang terbaik ya Pak. Ya, tentunya dengan pelayanan terbaik yang maksimal ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya Pak, untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah apakah yang Bapak ambil dan prosedurnya seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini sebagai seorang pemimpin di sekolah ini Pak? Terima kasih Bu Susi. Sebenarnya prosedur-prosedur itu sudah ada aturannya, sudah ada mekanismenya. Ketika itu persoalan ada tidak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, ya kita menggunakan aturan yang ada. Kita ajak komunikasi kepada yang bersangkutan. Kemudian ketika komunikasi itu tidak jalan, kita sesuaikan dengan tugas kita sebagai kepala sekolah untuk menjalankan tugas secara kedinasan. Artinya ketika kita tidak mampu dengan secara formal, ya kita berkolaborasi, misalnya dengan komite sekolah, kemudian dengan pengawas dinas. Jadi stakeholder yang ada kita libatkan. Tapi sedini mungkin kami selaku kepala sekolah untuk bisa menyelesaikan secara kekeluargaan, secara musyawarah, sehingga dari hati ke hati mengena, kemudian bisa terselesaikan dengan tanpa efek yang berarti, yang negatif lah. Baik Pak, untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak lakukan sebagai seorang pemimpin yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tetap saya mengedepankan kekeluargaan, mengedepankan musyawarah, mengedepankan komunikasi. Ya. Karena dengan komunikasi yang efektif kita bisa nyambung dari hati ke hati, bisa tahu apa sebenarnya persoalan-persoalan atau masalah-masalah itu, ya bisa ditiadakan. Betul sekali. Baik Pak, untuk pertanyaan yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK yang Bapak pimpin di sekolah ini? Ya. Tantangan yang ada ya tadi, ketika kami tidak melakukan komunikasi, nah di sana ada miskomunikasi, itu tantangan. Nah sehingga persoalan yang ada itu tidak terselesaikan, ya. Karena tidak di sana ada jarak, ada kesenjangan. Karena kalau kita tidak menjalin komunikasi, nanti yang ada itu adalah ego dari masing-masing pihak untuk mencari pembenaran sendiri. Ya. Oleh karena itu, terus terang kami atau saya sebagai pimpinan di sekolah ini terus selalu menjalin komunikasi, sehingga tantangan-tantangan yang kemungkinan timbul dan akan timbul itu ya bisa diredam, bisa ditiadakan. Jadi intinya kita terus menjalin komunikasi. Nah, tadi seperti yang saya jawab pada awal-awal tadi, ketika komunikasi tidak jalan, nah ini kita ambil jalan aturan yang ada. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah kata-kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah juga Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Jadi situasional tergantung persoalan yang ada. Apakah itu persoalan ringan, sedang, atau berat. Kalau memang itu persoalannya ringan yang bisa diselesaikan di saat itu, oke, bisa diselesaikan dengan saat. Kemudian persoalan itu sedang, kita olah. Apakah dengan persoalan yang tidak terlalu rumit ini, apakah bisa diselesaikan saat itu, atau nanti, atau bagaimana? Kita olah di situ. Nah, kalau kita bisa diselesaikan di saat itu dan tidak melibatkan yang lain, oke, bisa diselesaikan. Tapi ketika nanti ada dampak yang berkelanjutan, ya kami pending. Ya, kami berpikir ulang siapa-siapa nih yang akan saya libatkan untuk menyelesaikan itu. Lebih-lebih ketika masalah itu berat.
pasti saya akan mengutamakan musyawarah. Ya. Musyawarah dengan stakeholder yang ada di sekolah ini, dengan perangkat-perangkat sekolah yang ada di antaranya komite sekolah, kemudian pengawas bina, kemudian rekan-rekan guru, bahkan sekalipun warga sekolah. Artinya masyarakat sekitar yang ada bila perlu kita libatkan ketika persoalan itu sudah melebar kemana-mana, ya, sehingga nanti bisa terkendali, masalah itu tidak sampai melebar kemana-mana, bisa dilokalisir masalah itu. Karena apa? Kita melibatkan semua stakeholder yang ada, sehingga mereka-mereka ini bisa merasa bertanggung jawab, bisa merasa memiliki, kemudian ketika endingnya, hasilnya, kita semua bisa menikmati. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Alhamdulillah, dengan komunikasi tadi, alhamdulillah kami selaku pimpinan bisa dibantu oleh perangkat-perangkat yang ada di sekolah ini, diantaranya rekan-rekan guru, kemudian komite sekolah, kemudian pengawas bina. Itu kita tidak bisa dilepaskan. Kita rangkul komponen-komponen ini, sehingga alhamdulillah ketika saya memimpin sekolah ini mempunyai persoalan, mempunyai masalah, semuanya terlibat dan semuanya terbuka, ya, terbuka dan saling menikmati. Untuk pertanyaan selanjutnya dan yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, intinya komunikasi. Ya. Komunikasi itu penting. Mau persoalan itu seperti apapun, kalau kita jalin, kita ciptakan komunikasi yang sehat, komunikasi yang positif, komunikasi yang saling membangun, insya Allah semuanya bisa akan terselesaikan dengan baik, dan insya Allah semuanya bisa memahami, dan bahkan saya lebih optimis tidak ada persoalan di sekolah ini ketika komunikasi itu terus kita jalin dan kita bangun. Berarti intinya dengan adanya komunikasi tersebut ya Pak ya, sehingga akan terjadi atau kerukunan dalam sesama warga sekolah. Itu penting. Jadi egonya ini kita buat jauh-jauh, kita ganti dengan komunikasi yang sehat. Baik Pak, alhamdulillah sesi wawancara dengan Bapak hari ini setelah selesai sampai dengan pertanyaan ke-8 tadi. Semoga ini akan membantu saya dalam upaya tugas-tugas calon guru penggerak angkatan 11, dan insya Allah ilmu yang Bapak berikan kepada saya sangat bermanfaat, dan insya Allah kedepannya akan saya implementasikan untuk dalam kehidupan sehari-hari saya. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Mohon maaf lahir batin barangkali ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, dan mohon maaf juga sudah mengganggu waktunya Bapak hari ini. Terima kasih banyak Bapak Casmina sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 2 Gresik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Eka selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Astapada. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di sini dalam acara sesi wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah. Sebelumnya saya mohon izin dan terima kasih banyak Pak atas waktu yang telah diberikan. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga kegiatan ini saya bisa membantu Ibu, dan semoga menjadi kemudahan untuk Ibu. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Pak,
Untuk wawancara kali ini adalah tujuannya untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus yang di mana nilai-nilai kebajikan tersebut bersinggungan atau kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Baik, untuk mempersingkat waktu dalam wawancara ini, pertanyaan yang pertama Pak yang akan saya ajukan, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kasus-kasus kan macam-macam dan penanganannya juga pasti macam-macam ya. Tapi sesuai pengalaman biasanya kasus-kasus itu terjadi karena saat itu memang dilakukan oleh anak-anak ya. Banyak contohnya termasuk ada kejadian pencurian, ya, ada juga perkelahian kan. Nah, sekarang juga kita harus jangan gembar-gembor ya. IT juga untuk masalah dilema itu diperlukan. Salah satu contoh ya, kadang-kadang kasus perkelahian anak, kadang-kadang orang tua dan guru bingung menentukan mana yang mengambil kebijakan, mana yang salah dan mana yang benar. Kalau disangkutkan dengan IT, di ruangan itu ada CCTV, maka tidak akan terjadi lagi kebingungan dalam pengambilan kebijakan, tetapi tetap kita tidak mencari pembenaran, tapi kita mencari kebenaran. Nah, artinya dengan mengelola atau adanya IT atau CCTV, kita bisa melihat barang-barang mana yang kebenarannya ya, dan tidak saling mencari pembenaran, tapi kebenarannya, dan kita bareng-bareng menasehati jangan sampai terjadi lagi. Begitu juga dengan kasus pencurian. Mungkin si anak tidak ada niat sama sekali untuk mencuri, karena memang ada kesempatan jadi dilakukan. Jadi jangan memvonis ya, atau jangan dibawa ke luar ya, cukup intern kita saja sebetulnya apa yang terjadi ya, kita nasihati sama-sama, dan akhir tujuannya itu kan tidak boleh sampai terjadi lagi gitu, ya. Jadi itu salah satu contoh saja Ibu. Mungkin bisa juga Pak ya, sebagai adanya solusi kita sebagai pendidik dengan siswa supaya adanya keterbukaan, memberikan solusi bagaimana jalan keluarnya Pak. Ya, jalan keluarnya kan sebetulnya itu balik lagi kebijakan. Kita tidak bisa mencari solusi, tidak bisa mencari jalan kalau kitanya sendiri ragu ya peristiwa yang sebenarnya. Jadi saya menjawab itu sesuai pengalaman ya, menggabungkan masalah tadi ya, contoh tadi dengan IT ya, dengan IT. Mungkin menurut saya CCTV itu kan salah satu IT yang memang diperlukan oleh sekolah, jadi bukan gaya-gayaan, jadi terpantau jelas. Jadi kita tidak saling mencari pihak A mencari pembenaran, pihak B mencari pembenaran, sedangkan kita yang di tengah-tengah bingung sebenarnya apa yang terjadi. Kalaupun sudah terekam oleh CCTV dan kita tahu permasalahannya, sekali lagi ya kita tidak mencari pembenaran tapi kebenaran, artinya tidak menyalahkan ya, karena namanya juga anak-anak. Jangan sampai anaknya sudah akur, orang tuanya masih tidak akur gitu ya, malah
Menimbulkan permusuhan. Ya, malah menimbulkan permusuhan, malah yang lebih parah menyalahkan pihak sekolah. Kan kita jelas mungkin itu. Terima kasih Pak Eka untuk pertanyaan yang pertama. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak sebagai pemimpin di SD ini untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi begini Bu, ya, karena Ibu posisi saya kepala sekolah, ya, fungsi kepala sekolah itu atau kemampuan yang harus dimiliki kepala sekolah itu kan selain kemampuan melihat, mendengar, ya, dan mencatat, harus juga bisa mengambil keputusan. Artinya ada solusi dan ada eksekusi. Nah, kalau terjadi masalah-masalah yang sama-sama benar, kalau sama-sama benar kayaknya nggak ada masalah ya tuh. Kalau sama-sama masalah, ini bisa jadi masalah. Nah, kalau ada masalah yang salah dan ada yang benar, ini lebih problematik lagi. Ya, intinya, ya itu tadi yang saya katakan pertama, sebagai pimpinan harus mampu mendengar, harus mampu melihat, harus mampu mengambil keputusan, ya, atau mengambil solusi, mengambil keputusan, dan terakhirnya eksekusi. Jadi jangan sampai merugikan kedua belah pihak, dan sekiranya kedua belah pihak itu menerima, ya, argumentasi kita di pihak sekolah agar sama-sama paham, sama-sama mengerti bahwa setiap masalah itu bisa diselesaikan. Tidak terjadi ekses di luar-luarnya seperti itu. Cukup intern karena ada kejadian di suatu sekolah, tapi di SD mah saya belum pernah lihat. Entah kenapa justru orang tua mengambil lapor ke pihak ketiga, atau biasanya media kan. Ini kalau sudah ke media, sudah tidak akan ada penyelesaian. Kalaupun ada penyelesaian, saya yakin tidak sampai tuntas. Tidak ada sampai tuntas. Tapi harusnya setiap orang tua itu percaya dan memberikan kepercayaan kepada pihak sekolah. Dan caranya itu tidak mudah agar orang tua percaya ke orang tua, ya, dari awal-awal, dari mulai anak sekolah. Dari ini kita sebagai tenaga pendidik di sekolah, terutama kepala sekolah, harus mampu memberikan atau mampu memberikan kepada orang tua kepercayaan, ya, penuh ke sekolah. Jadi cukuplah anak, orang tua, guru, dan kepala sekolah. Orang tua itu murid, ya. Jadi cukup itulah, selesai sebetulnya, tidak ada. Dan cara penyelesaiannya juga kembali lagi, karena walau bagaimanapun guru itu orang tua, jadi harus benar-benar bijak, harus benar-benar ngambil seadil-adilnya, yaitu dengan hati, ya, dengan hati, bukan dengan emosi. Kalau sudah dengan hati, selesai. Begitu. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau saya setiap menemukan masalah, itu banyak mencari informasi. Betul. Ya, tadi itu mendengar, mencatat, ya, apa masalahnya yang kita lihat. Yang kedua, kita mencari, ya, solusinya apa saja. Yang terakhir, ya kita mengambil keputusan, ya. Nah,
ambil keputusan yang seadil-adilnya. seadil-adilnya, jangan sampai Berpihak ke iya, salah satu. mendengar hanya salah satu pihak, tapi kita mendengar dua-duanya. Bila perlu ada pihak atau dari guru lain, dari siswa lain, kita benar-benar melihat, tapi intinya bukan untuk saling menyalahkan, ya, bukan untuk mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran. Minimal mendekatilah. Kalau adil banget kayaknya susah. Tapi ya, mungkin itu. Bapak, untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Minta diulangi. Hal-hal efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang sangat efektif itu satu-satunya jalan mendengar sebelum mengambil keputusan. Itu ya, mendengar dari pendengar yang baik. Itu saja. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan saat ini? Jadi kalau yang namanya masalah kan tidak terjadwal. Betul. Tidak tahu kapan Ya, terjadi. tidak tahu kapan terjadi. Ya, tidak tahu kapan terjadi. Mungkin kalau tertata, terjadwal mungkin tidak. Tapi intinya semakin cepat permasalahan diselesaikan dengan mencari informasi segala macam, semakin baik. Jadi jangan membuat larut atau melamakan suatu masalah. Jadi kebijakannya harus segera diputuskan, dan itu secepat-cepatnya dan di tempat. Ya, tidak boleh dibawa kemana-mana. Kalau tempatnya di sekolah, ini kan di sekolah, jadi harus selesaikan di sekolah. Dan sekali lagi pakainya hati lah. Kalau dengan Jangan orang pakai tua, emosi. ya jangan pakai emosi. Kalau udah pakai hati mah Insya Allah. insya Allah ya. Dan orang tua juga punya perasaan, punya hati juga, jadi tahu oh ini. Jadi terbuka, intinya terbuka, jangan ada menutupi, jangan membela kesana sini ya, gitu. Jadi intinya begitu Bu. Jadi intinya tidak terjadwalkan, tetapi harus mampu secepat mungkin menyelesaikan masalah secara bijaksana ya. Salah satunya itu mendengar, kita harus banyak mendengar Apa yang mau disampaikan gitu ya Pak? ya, permasalahan sebetulnya apa keberatannya ya, apa maunya, kita mendengar dari kedua belah pihak dan kita mencari solusi sampai ketemu saat itu juga, jangan nanti besok lagi Nanti malah jadi berkepanjangan. ya berkepanjangan. Kalau udah ke rumah beda lagi nantinya, tapi kalau sudah datang selesaikan di tempat, selesailah. Iya, selesai. Jadi kalau mau balik lagi diperpanjang juga sudah selesai. Bila perlu ya mengambil keputusan dengan surat menyurat kalau agak berat, tapi kalau masih bisa diselesaikan dengan kekeluargaan ya selesai. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya satu, sekolah kadang-kadang harus memberikan solusi yang terbaik, padahal belum tentu solusi yang kita ambil itu adil buat mereka yang punya masalah. Intinya sebelum masalah diutarakan atau permasalahan diselesaikan, kita harus tahu dulu kita berkumpul tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Itu tujuannya, garis bawahi.
Kalau sudah selesai, satu tujuan, satu pemikiran, satu hati, ya selesai. Walaupun nggak apa-apa, ada debat sini nggak apa-apa. Ya, itu menjadi tambahan ilmu, ya, tambahan ilmu buat kita semua. Tapi masalahnya selesai. Ya, masalahnya selesai. Dan tidak berkepanjangan. Tidak berkepanjangan. Ya, kasihan anak-anaknya udah akur, udah main lagi, udah jajan bareng, Iya. orang tuanya malah Bermusuhan. bermusuhan. Dan itu banyak kejadian, ya, sampai kita keluar ini kan. Ada ya Pak ya? Ada keberhasilan kita itu anaknya akur dan tidak terjadi orang tua yang tua. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Nah, kalau setiap kasus, setiap keputusan lebih banyak dibantu, lebih banyak, lebih bagus, ya, lebih bagus. Karena saya mungkin saja kalau sendiri kan belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau ada masukan dari anaknya yang bermasalah, dari orang tuanya, dari wali kelasnya, bisa dibantu. Dan bisa juga minta bantuan ke guru agama, ke Sebagai guru- mediasi. sebagai mediasi, ya, dan kepada guru konseling bimbingan DK. Kalau sekarang kan sudah mulai ada gitu, bimbingan konseling. Jadi sifatnya kepala sekolah itu tidak mutlak mengambil keputusan, tapi keputusan yang diambil mutlak dari musyawarah yang menghasilkan mufakat. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir mungkin yang Ya. saya akan berikan kepada Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, Ya. pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai pemimpin, dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, bagaimana? Ya, selama kita masih hidup, selama sekolahnya nggak runtuh, problem etika pasti ada. Baik di sekolah, semua ya, siswanya, sekolahnya, lingkungannya, orang tuanya, dan guru-gurunya, itu selalu ada. Dan itu wajar. Ya, yang tidak wajar itu yang tidak mampu menyelesaikan. Nah, kenapa wajar? Karena setiap permasalahan itu bisa diselesaikan dengan hati, dengan perasaan, Dengan Jadi kan- cara baik-baik. dengan cara baik-baik. Ya, kalau sudah dengan hati, dengan perasaan, hasilnya akan baik. Betul sekali. Karena kalau mulut kita ngomong ini tidak baik, tapi kalau hati kita ini sebenarnya baik, nah itu keputusannya nantinya nggak benar. Tapi kalau hati kita baik, pasti apa yang ditarakan itu akan baik. Ya, dan dengan hati yang artinya kalau sudah dengan hati, dengan ini nggak ada, ini mas saudara saya atau ini mas muridnya orang tuanya guru sini. Nah, karena kalau memang ada murid guru atau ada anak guru yang bermasalah, justru saya ngambil keputusannya itu akan lebih condong ke orang tua. Betul. Karena orang tua minta dilayani. Kalau guru kita bisa ngomong di luar lah secara ini. Nah, bukan artinya mengalah, ya bukan. Karena beda lah. Kalau guru itu pasti mau menerima. Kalau orang tua belum. Karena beda pemikiran. Beda ya, Pak. pemikiran. Ya beda pemikiran lah terutama. Niatnya baik kan belum tentu baik. Belum tentu diterima juga. Tidak Karena baik. banyak. Jadi intinya mah sekolah itu pelayan, melayani dengan segala kekurangan, kelebihan itu sebagai pelayan. Insya Allah kalau kita menempatkan posisi sebagai pelayan, bukan raja yang malah minta dilayani, insya Allah keputusannya bagus, adil.
kalau udah dengan hati susah, ya, dengan kenyataan, dengan hati susah, mau di gimana juga susah. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab pertanyaan itu. Baik, Pak Eka, terima kasih banyak untuk kesempatan wawancara hari ini. Sangat bermanfaat bagi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Mungkin kedepannya ilmu yang Bapak sampaikan kepada saya dan sesi wawancara ini dapat bermanfaat dengan baik, dan insya Allah saya akan mengimplementasikannya ke depan kemudian hari. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya, atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.